Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah Xiaoyan berhenti sejenak, dia mengencangkan cengkeramannya pada tombak. Hatinya tenggelam. Bagaimanapun panah sudah ada di tali dan dia tidak punya pilihan selain menembak. Masa bodoh, ucap Xiaoyan sosoknya bergegas keluar. Dengan pemikirannya kekuatan abadi dari baju besi dewa palsu diintegrasikan ke dalam tombak. Seluruh prosesnya sangat mulus. Seolah-olah kekuatan abadi itu benar-benar ada di antara tubuh dagingnya. Seketika kekuatan keabadian menyelimuti tombak. Xiaoyan tidak tahu apa itu teknik tombak. Tetapi dia berpikir bahwa metode 1000 tebasan penguasa Swan memiliki efek yang sama. Terlihat tombak Xiaoyan seperti naga, berubah menjadi hujan cahaya dan menuju bayangan Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan tidak berhenti. Dia terus menyerang dengan cara apapun. Meskipun tampak berantakan, tetapi masih ganas. Seperti yang diharapkan, 853 di samping berhenti sedikit. Dan orang bisa membayangkan tatapan aneh ketika 853 menatap Xiaoyan. Bayangan Raja Iblis Tianhe perlahan mengangkat tangannya. Lalu dia menampar Xiaoyan dengan telapak tangan. Sosok Xiaoyan melesat ke belakang. Melihat ini 853 tidak berani banyak berpikir. Dia segera berpartisipasi ke dalam pertempuran. Dibandingkan dengan Xiaoyan, serangan 853 jelas lebih kuat. Dia langsung mendekati bayangan Raja Iblis Tianhe dan membombardirnya dengan tombak energi. Namun serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat runtuh ketika mendekati bayangan Raja Iblis Tianhe. Tetapi pada saat ini bayangan Raja Iblis Tianhe sedikit bergetar, yang bisa dinilai bahwa serangan 853 jelas masih efektif. Sosoknya tidak berhenti. Dia terus menyerang bayangan Raja Iblis Tianhe dengan serangan-serangan kuat. Gerakan semacam ini cukup untuk membunuh keabadian Kaisar langkah keempat. Tetapi ketika mendarat pada bayangan Raja Iblis Tianhe, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan. Dan saat 853 terus menyerang, bayangan cahaya Raja Iblis Tianhe berangsur-angsur mengeras. Auranya menjadi lebih kuat saat pertempuran berlangsung. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun tampaknya Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya dan gerakannya sangat mewah, tetapi dalam hal serangan nyata, semuanya dilakukan oleh 853 dan Xiaoyan lebih seperti mengayu. Namun jika ingin mengatakan bahwa Xiaoyan mengayu, sepertinya tidak ada bukti nyata. Xiaoyan sudah berjuang keras. Hanya saja teknik tombaknya terasa agak aneh. Setelah jeda sebentar, 853 masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan dengan rasa ingin tahu dan bertanya. 841. Teknik tombak macam apa ini? Ucap 853 kepada Xiaoyan. Aku baru mempelajarinya. Ucap Xiaoyan pura-pura tenang. Tetapi sebenarnya dia cemas di dalam hatinya. Sungguh? Ucap 853 tampak ragu. Detak jantung Xiaoyan tiba-tiba bertambah cepat. Dia tidak bisa melihat ekspresi 853 di balik baju besi. Jadi Xiaoyan tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya. Setelah jeda sebentar, 853 terus berbicara. Kelihatannya cukup bagus. Ajari aku setelah kita menyingkirkan hantu sialan ini. Ucap 853. Kalimat ini sontak saja membuat Xiaoyan terkejut. Teknik tombak apa yang baru saja dia gunakan adalah evolusi dari penguasa Swan. Memang benar ketika beberapa gerakan digunakan pada tombak, itu masih menjadi gerakan membunuh. Bahkan gerakannya sangat cantik. Ketika bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya meraung, mereka tampak sangat agung. Itulah mengapa 853 terasa sangat tertarik. Xiaoyan lalu berkata, tentu saja, tidak hanya itu. Aku telah belajar banyak keterampilan bertarung baru. Kamu harus banyak belajar dariku, ucap Xiaoyan. Karena telah disebutkan untuk poin ini, maka lebih baik bertindak lebih realistis.
Dan Xiaoyan menjadi lebih percaya diri mengubah banyak aturan teknik tombak dengan sesuka hati. Anggap saja seni tombak baru. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatannya memang cukup objektif. Xiaoyan juga memahaminya sehingga triknya secara bertahap menjadi lebih halus. 853 yang menonton dari samping semakin terkejut. Trik ini bagus, aku ingin belajar. Langkah yang ini juga tidak buruk. Aku benar-benar ingin mempelajarinya. Ucap 853 terus berbicara sambil menyaksikan Xiaoyan menari dengan tombak panjang. 853 tampaknya benar-benar tertarik, sehingga dia hampir bertepuk tangan untuk Xiaoyan. Sampai ketika Xiaoyan dikejutkan oleh serangan bayangan Raja Iblis Tianhe, baru kemudian 853 sadar kembali. 841, cederamu masih belum sembuh. Mundurlah, aku akan menyerang. Ucap 853 segera melangkah maju lagi. Serangan sengitnya diarahkan ke arah bayangan Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan pura-pura terluka parah. Tentu saja meski mengayu, Xiaoyan harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Ucap Xiaoyan meraung. Seolah dia sangat marah ketika menyerang bayangan Raja Iblis Tianhe lagi. Tapi seperti yang diharapkan, Xiaoyan dikejutkan lagi oleh serangan bayangan Raja Iblis Tianhe. 841, hati-hati. Sosok ini hanyalah bayangan yang telah diubah. Dia tidak akan mengejar. Lebih baik pulihkan dirimu dulu dan tunggu aku untuk menembak. Ucap 853. Xiaoyan tidak mundur seperti yang dikatakan. Melihat Xiaoyan memilih berjuang keras seperti ini, 853 juga tidak berani menunda terlalu banyak. Begitu dia menampar kristal merah di dadanya, fluktuasi yang lebih kuat meletus. Pada saat ini auranya bahkan sebanding dengan keabadian Kaisar Langkah ke-6. Dia berencana untuk menggunakan gerakan yang kuat untuk membunuh bayangan Raja Iblis Tianhe. Tatapan Xiaoyan juga sedikit terkonsentrasi, meniru 853 dan menampar kristal merah di dadanya. Kekuatan abadi di tubuhnya juga menjadi gelisah dan kemudian terintegrasi sepenuhnya ke dalam armor dewa palsu. Xiaoyan langsung merasakan kekuatan yang kuat meletus padanya. Tidak, lebih tepatnya itu berasal dari dalam armor dewa palsu ini. Sosok Xiaoyan terbang keluar dan menyerang bersama 853. Hanya dengan cara ini tidak akan ada petunjuk yang mencurigakan dan akan mungkin untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari 853. Meskipun sejauh ini 853 tampaknya tidak meragukan Xiaoyan, tetapi pertunjukan harus dilakukan sampai akhir. Setelah 853 diyakinkan sepenuhnya, maka hal-hal akan menjadi lebih menarik dan lancar setelah ini. Jika Xiaoyan berhasil berintegrasi ke dalam tim Taisu, maka hal itu akan menjadi sangat menarik. Xiaoyan penasaran bagaimana reaksi Zuchi jika pada akhirnya tidak bisa menemukan keberadaannya di menara pembantaian. Pada saat itu tim Taisu pasti akan menyalakan Zuchi habis-habisan. Jika Xiaoyan bisa menambah bahan bakar ke api, akan lebih baik membuat Taisu merasa bahwa Zuchi menipu mereka dan akan menjadi pertunjukan yang bagus. Sementara itu dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, menyapu ke arah bayangan Raja Iblis Tianhe dengan tombak. Menghadapi serangan keduanya, bayangan Raja Iblis Tianhe tiba-tiba mengangkat lengannya dan kekuatan yang kuat meledak di lengan jubah yang dia lambaikan. Bayangan Raja Iblis Tianhe telah menjadi padat saat ini, seolah-olah dewa datang ke bumi. Tetapi pada kenyataannya itu juga meledak dengan kekuatan terakhir. Lagi pula kekuatan serangan 853 saat ini sebanding dengan langkah ke-6. Bahkan jika Xiaoyan mengayu air, nyatanya kekuatan serangannya masih sangat dahsyat. Tatapan semua orang terfokus pada bidang tabrakan dan dampak yang disebabkan oleh tabrakan tersebut diaduk. Merasakan dampak yang sangat kuat ini, ekspresi semua sedikit membeku dan hati mereka semakin bergetar. Untungnya mereka membuat keputusan tepat untuk tidak memprovokasi dua orang Taisu. Dengan kekuatan keduanya, tidak satu pun dari mereka yang bisa menjadi lawan pria Taisu. Momentum semacam ini setidaknya merupakan eksistensi keabadian Kaisar Langkah ke-6.
Sepertinya kita tidak punya kesempatan untuk mendapat bagian dari kue itu, ucap orang-orang itu berkata dengan menyesal. Mereka tidak berpikir mereka masih memiliki kualifikasi untuk bersaing di tangan dua pria Taisu. Bahkan jika warisannya memiliki daya tarik yang luar biasa, tetapi hidup mereka sendiri jauh lebih penting. Jangan khawatir, apakah kamu tahu siapa sosok bayangan ini? Ucap salah satu orang itu tiba-tiba berkata. Mendengar ini semua orang menatap si pembicara dengan tanda tanya. Sosok bayangan yang dihadapi kedua pria Taisu ini adalah Raja Iblis Tianhe. Meskipun itu hanya bayangan, semua orang tahu bahwa Yang Mulia Iblis Tianhe pernah mencapai setengah langkah menuju keabadian dewa. Bahkan jika sekarang hanya bayangannya, dia jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh kedua Taisu ini. Terlebih lagi Raja Iblis Tianhe adalah orang kuat di alam Sonjin kita. Tidak peduli seberapa buruknya, tidak mungkin jatuh ke tangan dua orang luar dari dunia Taisu. Ucap orang itu berkata dengan kata-kata tajam. Tetapi semua yang dia katakan itu benar, dan semua orang mengangguk setuju. Sementara penonton di sekitarnya sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Terlihat dua sosok Xiaoyan dan 853 terlempar ke belakang. Dan sosok 853 bahkan terdistorsi seolah-olah dia terluka parah. Pada saat yang sama sosok bayangan Raja Iblis Tianhe telah memadat menjadi sosok nyata. Dan matanya mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Situasinya salah. 841, cepat mundur, ucap 853 mencengkeram dadanya. Setelah berbicara, sosoknya terhuyung-huyung mundur. Tetapi pada saat ini sosok Raja Iblis Tianhe yang telah berubah menjadi nyata mengangkat telapak tangannya lalu melesat ke arah 853. Telapak tangannya muncul dalam sekejap dan kemudian menampar 853 dengan keras. Dengan keras sosok 853 benar-benar langsung terkapar di tanah. Xiaoyan terkejut. Tampaknya niat membunuh Raja Iblis Tianhe sepenuhnya hanya diarahkan pada 853. Dan sepertinya benar-benar mengabaikan Xiaoyan. Adapun 853 dia sudah jatuh ke tanah dan sepertinya tidak ada gerakan saat ini. Satu pukulan langsung mati. Xiaoyan terkejut. Jika demikian bukankah rencana latennya akan sia-sia? Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, dia mendengar suara terakhir dari 853. 841, cepat pergi, ucap 853. Hati Xiaoyan terguncang. Terlepas dari identitasnya, 853 memang saudara yang sangat langka di dunia yang bermasalah ini. Bahkan jika dia sudah dalam bahaya, tetapi reaksi pertama ternyata menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi. Xiaoyan mengerti bahwa 853 peduli dengan 841, bukan Xiaoyan. Jadi semua emosi tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi karena 853 tidak mati, Xiaoyan tidak bisa membiarkannya mati. Lagi pula dia punya rencana. Jika dia mati, maka rencana Xiaoyan akan lebih sulit. Niat membunuh Raja Iblis Tianhe masih sangat kuat. Sepertinya dia berniat untuk membunuh 853. Xiaoyan terbang keluar dengan penampilan yang bermartabat dan tegas. Sama sekali tanpa sedikit pun rasa takut. Dia terbang keluar menuju ke arah Raja Iblis Tianhe. Tidak, jangan ke sini, ucap 853 saat melihat Xiaoyan. Dia sangat tersentuh oleh gerakan Xiaoyan yang berniat melindunginya. Tapi dia mengerti betapa kuatnya Raja Iblis Tianhe di depannya. Dan dia juga memikirkan cedera Xiaoyan. Jadi dia berpikir bahwa Xiaoyan sama sekali bukan lawannya. Pada saat ini sosok Xiaoyan melesat lurus ke arah Raja Iblis Tianhe. Dan Raja Iblis Tianhe berjalan mendekati 853. Yuan orang ini sangat berguna untukku. Aku tidak bisa membiarkan Raja Iblis Tianhe melenyapkannya, ucap Xiaoyan mentransmisikan suara jiwa kepada sang ratu. Dengan kekuatan Xiaoyan, tidak mungkin untuk memblokir serangan Raja Iblis Tianhe. Jadi sang ratu harus bergerak. Segera setelah Xiaoyan selesai berbicara, hantu Raja Iblis Tianhe yang baru saja akan terus menyerang 853 tiba-tiba membeku dan sosoknya yang padat tiba-tiba mulai kabur.
Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang salah dan adegan ini agak terlalu mencurigakan. Jadi Xiaoyan segera bergerak dengan gerakan tercepatnya. Dalam prosesnya Xiaoyan melambaikan tombak panjang dan membuat gerakan menusuk. Dengan ledakan keras, pada saat berikutnya tombak di tangan Xiaoyan menembus langsung melalui hantu Raja Iblis Tianhe. Dan sosok Xiaoyan juga melewatinya seperti bayangan. Kekuatan tak tertandingi meletus dari tombak. Dan hantu Raja Iblis Tianhe tampaknya telah terluka parah. Setelah sedikit penundaan, dia meledak dengan keras, berubah menjadi bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Mereka menyaksikan Xiaoyan memegang tombak iblis surgawi dan menghancurkan ilusi Raja Iblis Tianhe seperti dewa yang turun ke bumi. Bahkan 853 yang terluka parah tidak dapat mempercayainya. Matanya di dalam armor telah menyusut seukuran lubang jarum. 841. Kau berhasil, ucap 853 berkata dengan suara serak. Dia bahkan tidak ragu menghabiskan tenaganya untuk berbicara. Xiaoyan memegang tombak surgawi di udara. Dadanya naik turun seolah-olah dia telah mencapai batasnya. Setelah itu sosoknya jatuh ke tanah sambil bergoyang dan kemudian menopang tanah dengan tombak. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya menatap 853 dengan kepala berat. Adegan ini dilakukan dengan sempurna. Tidak ada tindakan tambahan. Tentu saja alasan Xiaoyan bisa mengalahkan Raja Iblis Tianhe berkat kerjasamanya dengan sang ratu. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.